Berbicara tentang peraih Golden Boy, sebut saja Messi, Mbappe, Rooney, Pogba, Anderson, atau yang lainnya. Mereka mengalami tingkat kesuksesan yang sangat berbeda. Namun seburuk apapun pencapaian mereka, tidak ada Golden Boy lain yang menjalani kehidupan yang lebih tragis dari Anderson. Dia tiba di Eropa sebagai the next Ronaldinho. Entah karena ekspektasi tinggi, atau karena faktor lain. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dia hampir mati dalam kecelakaan mobil. Sempat mengalami traumatis kematian ayah tirinya setelah sebelumnya kehilangan ayah kandungnya. Dicoret dari skuad dan dipaksa berlatih dengan tim U23. Dan kembali ke Brasil hanya untuk dipermalukan dengan degradasi bersejarah. Semua terjadi satu persatu. Yang memuncak pada pensiun dini dan dugaan keterlibatannya dalam perampokan bank. Sungguh luar biasa banyak hal yang terjadi pada satu orang pria. Jadi, mari kita mulai saja ceritanya. Saat itu, bahkan sebelum dia berusia 10 tahun, klub lokalnya bersua Grêmio. Dan Anderson mencetak satu-satunya gol bagi timnya saat mereka dipermalukan. Tapi berkat sebuah gol itulah dia mendapatkan sebuah kontrak. Namun tidak lama kemudian, Anderson dihantam sebuah tragedi. Seperti yang pernah dikatakannya, ayah saya adalah seorang pemabuk. Dia bahkan menganggap minuman keras seperti air mineral. Saya selalu pergi keluar untuk mencari dan menggendongnya pulang. Meskipun demikian, saya sangat mencintainya. Tetapi suatu hari, serangan jantung mengakhiri semuanya. Setiap musibah pasti memiliki hikmahnya sendiri. Dan dalam kasus ini, Anderson dipaksa untuk menjadi pria yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia tumbuh dewasa dengan meninggalkan masa kecilnya. Ini memang terdengar seperti sudah semestinya. Tetapi dengan fakta bahwa di lingkungan tempat tinggalnya banyak anak-anak yang terjerat obat-obatan terlarang dan tindak kriminalitas. Bahkan tidak sedikit yang meninggal sebelum mereka melewati masa remajanya karena overdosis. Dengan Anderson yang disibukkan untuk berlatih dan mengurus keluarganya, hal ini jelas merupakan keberuntungan yang tidak disengaja. Lahir di Porto Alegre, kini bermain untuk Grêmio, dan dengan kematian dini ayahnya akibat serangan jantung yang masih menghantuinya. Itu benar-benar mirip dengan apa yang dialami Ronaldinho, yang pada saat itu sedang menanjak menuju puncak. Dan perbandingan pun segera dimulai. Faktanya, di usia sekitar 14 tahun, dia sudah mendapatkan gaji yang sangat membantu ibunya yang membanting tulang untuk merawat keempat anaknya. Namun semua kesengsaraan itu akan segera berakhir. Di usia 16 tahun, kemampuan Anderson yang luar biasa membuatnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Ia mendapat kenaikan gaji 50 kali lipat. Tetapi sayangnya, dengan hanya 7 pertandingan yang dimainkan di musim pertamanya, semua gocekan dan triknya tidak cukup untuk menyelamatkan Grêmio yang finish di dasar klasemen, terdegradasi untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Di musim keduanya, dia mendapatkan banyak ketenaran untuk penampilannya bersama timnas Brasil U17. Menjadi salah satu pemain utama dalam tim yang tidak dihuni oleh para pemain berbakat, namun tetap bisa memenangkan kejuaraan Amerika Selatan dengan mencetak 5 gol dari 7 pertandingan. Dan mencapai final Piala Dunia, dengan Anderson dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut. Namun di sisi lain, di dalam negeri, itu adalah musim yang sangat sulit. Grêmio telah berjuang keras untuk mencapai final melawan Náutico. Siapapun yang menang akan promosi. Dan dengan kondisi keuangan yang dimiliki Grêmio, jika mereka kalah, maka akan menjadi akhir dari perjalanan. Di menit ke-30, Náutico telah gagal mengeksekusi sebuah tendangan penalti. Pertandingan terus berlanjut. Tensi pertandingan menjadi tinggi. Dan pada menit ke-78, pemain Grêmio diusir keluar lapangan. Mereka sudah menggila. Tapi 2 menit kemudian, sebuah tendangan melesat mengenai lengan seorang pemain Grêmio. Tampaknya berada di luar kotak penalti. Tapi wasit menunjuk titik putih. Para pemain mulai mendorong wasit dan kartu merah pun bertebaran di mana-mana. Polisi diturunkan ke lapangan dengan perisai anti huru-hara. Dan sebelum kamu menyadarinya, orang-orang telah berada di lapangan. Mulai dari para penggemar, para eksekutif, para pelatih, dan para jurnalis. 3 pemain telah diusir keluar lapangan.
Gremio tinggal menyisakan 7 pemain. Bahkan salah satu dari mereka mencoba untuk merusak lapangan dan memaksa agar pertandingan dibatalkan. Tetapi setelah 25 menit, akhirnya penalti itu dilakukan. Dan mereka membuat sejarah. Kiper berhasil menepisnya. Lalu dengan cepat mendapatkan kembali bolanya, menendangnya ke arah Anderson. Dan ia berlari ke sisi lapangan di mana dia kemudian dilanggar. Tapi alih-alih menunggu, mereka langsung mengambilnya dan Anderson mengiring bola melewati semua pemain lawan dan bahkan mencetak gol. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Dan yang lebih mengesankan lagi, meskipun belum mendapat menit bermain yang cukup di level tertinggi, penampilan luar biasa ini sudah cukup untuk meyakinkan Porto untuk menyiapkan 7 juta euro demi merekrutnya. Bahkan sampai membiayai ibunya untuk pindah ke Portugal. Karena bagaimanapun juga dia belum berusia 18 tahun. Namun, setelah bergabung pada bulan Januari, Anderson hanya memainkan 5 pertandingan sepanjang musim. Mungkin terlihat aneh, tetapi pada kenyataannya, pelatihnya saat itu sangat yakin dengan bakatnya. Dia memutuskan untuk tidak terlalu sering memainkannya agar Ender tidak menarik terlalu banyak perhatian. Untuk memastikan bahwa mereka bisa memilikinya selama 1 musim penuh sebelum seseorang datang mengaktifkan klausul pembebasannya. Begitu musim berikutnya dimulai, dia langsung masuk ke tim utama. Diberi nomor punggung 10 yang baru saja dipakai oleh pemain seperti Quaresma dan Deco. Menanggung semua tekanan di pundaknya. Dan tetap saja, Anderson berhasil membuat Sir Alex terkesan dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan United, serta mencetak gol di pertandingan pertamanya dan memberi assist di 2 pertandingan berikutnya. Setelah 11 pertandingan, semua orang sudah yakin bahwa Porto telah mendapatkan wonderkid baru mereka, yang telah tampil gemilang saat menghadapi Arsenal di Liga Champions. Namun kemudian, mereka menghadapi Benfica dan sang rival menghancurkan pesta mereka dengan mematahkan kaki Anderson. Namun, setelah hampir setengah tahun, pemain berusia 18 tahun ini melakukan comeback, mengakhiri musim dengan baik dan menarik minat semua orang, mulai dari Mourinho di Chelsea hingga Real Madrid. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah sejak pertandingan persahabatan tersebut, Sir Alex telah menugaskan saudaranya untuk mengamati sang pemain. Dan laporan yang dia terima sangat tidak masuk akal. Orang itu berkata kepadanya, "Alex, dia lebih baik dari Rooney." Dan Vergi tidak ragu-ragu membayar 30 juta euro untuk pemain berusia 19 tahun yang bahkan baru tampil sebagai starter dalam kurang dari 30 pertandingan profesional, dan bahkan memberinya nomor punggung 8 milik Rooney. Peningkatan yang luar biasa ini telah membawanya masuk ke dalam daftar pemain terbaik untuk Copa America, meskipun dia belum pernah bermain dalam pertandingan persahabatan untuk tim nasional. Dan meskipun hanya mendapatkan sedikit menit bermain di turnamen tersebut, dengan berhasil yang akhirnya meraih trofi, Anderson adalah seorang juara Amerika Selatan. Di Inggris, para penggemar Manchester United masih merasa kecewa karena mereka telah kehilangan kesempatan untuk merekrut Ronaldinho hanya 3 tahun sebelumnya. Namun setelah mereka melihat Anderson, mereka mulai membuat persamaan antara keduanya. Sampai-sampai membuat Anderson mengatakan, "Ronaldinho adalah Ronaldinho, Anderson adalah Anderson. Itu jelas berbeda." Terlepas dari itu, awalnya mereka mencoba menempatkannya tepat di belakang Rooney. Namun hasilnya tidak berjalan dengan baik. Mereka tidak menyadari bahwa sejak mengalami patah kaki, Anderson telah kehilangan kecepatannya. Dan di Premier League, hal tersebut sangat menonjol, memaksa Sir Alex melakukan improvisasi. Akhirnya menemukannya peran baru sebagai gelandang box to box, yang berkat kekuatan dan tackle-nya yang sangat efisien, membuatnya terlihat sangat cocok untuknya. Dengan cepat dia berubah dari the next Rooney menjadi the next Paul Scholes. Ditambah lagi dengan kemampuannya yang seperti Ronaldinho, membuatnya menarik perhatian penggemar secara instan. Hal ini semakin membaik ketika di akhir musim, United berhasil mencapai final Liga Champions, yang akhirnya harus ditentukan melalui adu penalti, dan namanya dimasukkan ke dalam daftar penendang. Pada usia 20 tahun, dia sudah berada dalam posisi yang akan menentukan musim timnya, dan ia berhasil melakukannya, dan akhirnya dinobatkan sebagai juara Eropa saat Anelka gagal mengeksekusi tendangannya. Di penghujung tahun, Anderson membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari tim terkuat di dunia saat itu, setelah membawa United memenangkan Piala Dunia antar klub. Dan yang terpenting, dia dinobatkan sebagai Golden Boy, yang dianggap sebagai talenta muda yang paling menjanjikan di planet ini. Apa yang tidak ia duga adalah bahwa hanya dalam beberapa minggu kemudian,
Sebuah cedera membuatnya harus absen selama 1 bulan, yang kemudian terus berlanjut dan pada akhirnya membuatnya tidak masuk dalam rotasi tim. Dan meskipun dia bergabung dengan United dalam perjalanan mereka yang hampir memenangkan Liga Champions musim berikutnya, semuanya terjadi lagi. Henderson mengalami cedera parah selama 6 bulan, yang memuncak dengan tidak pernah lagi dipanggil untuk timnas Brasil, dan mengirimnya ke sebuah lubang menuju akhir karirnya yang prematur. Semuanya mulai tergelincir dengan segera menjelang awal musim berikutnya. Serangan pertama datang pada bulan Januari, berselisih dengan Ferguson karena kurangnya komitmen terhadap kebugaran dan berat badan yang berlebihan, yang kemudian diikuti dengan pukulan yang lebih buruk dengan Henderson pergi ke Brasil tanpa seizinnya, ditenda oleh klub, dan tidak dimainkan untuk beberapa pertandingan. Lalu kembali pada bulan Februari dan langsung mengalami cedera ACL, dengan tim medis memperkirakan ia akan absen selama berbulan-bulan. Tetapi ia berhasil mengatasi semuanya. Saat dia terluka, dia kembali ke Portugal. Namun alih-alih fokus pada pemulihan, dia malah pergi dari satu klub malam ke klub malam yang lainnya, dan akhirnya meninggalkan salah satu klub malam tersebut dengan mobil Audi miliknya. Dan dia dalam keadaan mabuk. Seperti yang kalian bayangkan, setelah mengemudi beberapa menit, dia kehilangan kendali atas mobilnya, menerobos pagar pengaman, dan akhirnya terbang hingga jatuh ke sebuah lapangan. Dan mobil tersebut terbakar dan Henderson tidak sadarkan diri di dalamnya. Jika bukan karena teman-temannya yang bertindak cepat, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Dan kecelakaan ini akhirnya memperpanjang waktunya untuk berada di luar lapangan, dengan namanya menjadi lebih terkenal dari sebelumnya, berkat hal-hal yang buruk. Tapi dia sadar diri. Dia bisa melihat kenyataan bahwa karirnya telah tergelincir. Tetapi sayangnya, cara yang dia lakukan jelaslah salah. Pertama-tama dia menentang klub, bahkan mengatakan kepada pers bahwa keinginan terbesarnya adalah meninggalkan Manchester dan kembali ke Porto. Namun akhirnya memperbarui kontraknya 2 bulan kemudian. Setelah itu dia dihantam dengan tragedi lain ketika ayah tirinya, yang diduga sangat dekat dengannya, meninggal dunia karena serangan jantung di tengah-tengah turnamen sepak bola lokal. Itu adalah tahun terberat bagi siapapun. Dan bagi orang yang memiliki sifat seperti Henderson, itu terasa berkali lipat lebih buruk. Untuk sementara waktu dia menunjukkan beberapa tanda peningkatan yang baik. Dia mencetak 2 gol melawan Schalke di semifinal Liga Champions. Sangat mengesankan mengingat dia hanya mencetak 1 gol dalam 3 musim pertamanya di United. Tetapi kemudian dia gagal mencetak gol di final dan mereka kalah dalam pertandingan tersebut. Di musim berikutnya, dia berhasil mendapatkan kembali tempatnya, bahkan menjadi salah satu pemain utama dalam kemenangan 8-2 atas Arsenal. Namun seperti biasa, cedera membuatnya harus absen di sisa musim itu. Bisa dibilang itu hanya nasib sial. Namun seperti yang dikatakan oleh rekan setimnya, Michael Owen, Henderson senang menguasai bola. Dan hanya itu saja. Dia sama sekali tidak peduli dengan pemulihan. Jadi untuk pulih dari cedera membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekali lagi, ia menggunakan waktunya di sela-sela pertandingan untuk bepergian dan berpesta. Kembali ke Brasil, di mana secara kontroversial menolak untuk melakukan tes nafas setelah dihentikan oleh polisi di hari ulang tahunnya, menyebabkan kemarahan di media, membuat namanya secara perlahan hanya diingat karena kontroversi di luar lapangan, dan menjadi batu di gelasnya. Dan di tahun 2013, Fergie yang merupakan pelatih yang menaruh kepercayaan kepadanya pensiun. David Moyes datang menggantikannya, dan dengan etos kerja yang ditunjukkan oleh Henderson, membuat mereka langsung berselisih, dan membuatnya dipinjamkan ke Fiorentina, di mana ia bahkan kesulitan untuk mendapatkan tempat di bangku cadangan. Dan dengan kedatangan Van Gaal, keadaan lebih buruk lagi. Dan setelah menjadi bagian dari kekalahan 4-0 dari tim Divisi 3, membuatnya kehilangan tempat di hadapan Van Gaal, yang secara harfiah menurunkannya untuk bermain dengan tim U23. Itu terlihat sangat memalukan baginya, sehingga Henderson memilih untuk pergi, memutuskan untuk kembali ke Brasil di usianya yang masih 26 tahun. Itu sudah merupakan keputusan yang buruk sejak awal, mengingat dia memutuskan untuk bergabung dengan Internasional, membuat semua penggemar Gremio langsung membencinya. Tetapi kemudian waktunya di sana tampak seperti sebuah montase kegagalan yang lucu. Dia gagal mengeksekusi penalti di pertandingan pertama, kemudian dipermalukan 5-0 oleh klub lamanya. Tak lama kemudian dia sangat tidak fit, hingga setelah digantikan pada menit ke-35, dia benar-benar membutuhkan masker oksigen.
Dan pada musim keduanya, dia tidak hanya terlibat perkelahian fisik dengan salah satu rekan setimnya, tetapi juga harus menjadi bagian dari satu-satunya skuad internasional yang terdegradasi. Namun, jika itu belum cukup buruk, musim berikutnya mereka meminjamkannya ke Coritiba, dan mereka juga terdegradasi untuk kelima kalinya dalam sejarah mereka, membuat mereka menjadi klub yang paling sering terdegradasi di Brasil. Dan jika mengingat dia juga pernah terdegradasi bersama Grêmio di awal karirnya, itu adalah degradasi ketiga dalam karirnya. Pada titik ini, tidak ada harapan sama sekali. Pada usia 29 tahun, tidak ada klub yang mau membayar gajinya yang sangat besar. Dan setelah 6 bulan tanpa klub, dia bergabung dengan Adana Demirspor di Divisi 2 Turki, mengikuti saran teman-temannya Pepe dan Quaresma yang menikmati masa-masa indahnya di Turki. Namun dengan Anderson, ceritanya menjadi berbeda. Dia hanya memainkan 15 pertandingan dalam 2 tahun, membuatnya mendapat pemotongan gaji hampir 70%. Hanya dimanfaatkan sebagai duta klub. Di usia 31 tahun, hanya berjarak 7 tahun setelah memainkan pertandingan terakhirnya di Liga Champions, dia pensiun. Dan jika kamu berpikir bahwa hidupnya akan tenang setelahnya, kalian salah. Hanya 1 tahun berselang, dia didakwa dengan pencurian dan pemerasan karena diduga terkait dengan penipuan mata uang kripto, di mana sekelompok peretas telah mencuri 35 juta dari bank Brasil. Meskipun dia bersikeras bahwa dia juga seorang korban, dengan mengatakan bahwa perusahaannya tidak tahu dari mana asal uang itu ketika mereka menyediakan Bitcoin yang dibutuhkan para perampok. Sungguh menyedihkan dia bisa sampai pada titik ini. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.